adik-adik, hari ini Kak Dora sangat bersuka cita karena kita bisa bersama-sama mengikuti sidang anak-anak. Adik-adik, sebelum kita mulai, Kak Dora mau ajak kita semua untuk berseru kepada nama Tuhan. Kita berseru kepada nama Tuhan sebanyak 3 kali, kemudian kita berdoa bersama-sama ya. Yuk kita menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami. Kami bersyukur hari ini kami dapat mengikuti sidang anak-anak. Dapatkan kami boleh dengan sukacita memuji nama Tuhan dan dengan baik mendengarkan setiap cerita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah bersama-sama berseru kepada nama Tuhan. Kita juga sudah berdoa. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Yuk kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. Halo adik-adik. Nah, sebelum kita mulai sidang anak-anak hari ini, kakak mau ngajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Judul lagu kita hari ini adalah Umat Israel dan Tembok Yeriko. Nah, adik-adik, hari ini Kak Evelyn mau bercerita. Namun sebelum Kak Evelyn mau bercerita, Kak Evelyn mau ajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Yuk kita berdoa yuk. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami datang padamu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan dapatkan setiap kami bisa mendengarkan setiap perkataan Tuhan, sehingga perkataan Tuhan tinggal di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, hari ini Evelyn mau bercerita tentang Tuhanku berkuasa. Nah adik-adik, sebelum Evelyn bercerita, Evelyn mau bertanya nih, adik-adik tahu nggak apa itu pengintai? Nah, pengintai itu adalah mata-mata atau orang yang mengintip. Nah, adik-adik, sebelum Musa meninggal, Musa ini sempat berpesan dan mengumpulkan orang Israel kepada orang Israel bahwa mereka jangan pernah takut dan jangan gemetar karena Tuhan yang akan berperang bagi mereka, juga Tuhan yang akan memimpin mereka. Nah, Musa juga berpesan kepada Yosua bahwa Yosua yang akan menggantikan Musa untuk memimpin orang-orang Israel. Nah, adik-adik, setelah Musa meninggal, Tuhan berjanji kepada Yosua dan Yosua bahwa Yosua juga harus menuruti segala perkataan Tuhan. Nah, adik-adik, tak lama kemudian Yosua ini mengirimkan 2 pengintai ke Yeriko adik-adik untuk mengetahui bagaimana pertahanan tembok Yeriko di sana. Nah, ketika mereka sampai di sana adik-adik, mereka menginap di salah satu seorang perempuan yang ada di Yeriko yang bernama Rahab. Nah
Nah, adik-adik, ketika mereka menginap di rumah Rahab, keberadaan mereka diketahui nih adik-adik sama warga-warga yang ada di situ adik-adik. Dan ketika itu sampai kepada penjaga kota itu. Nah, adik-adik, ketika sampai kepada penjaga kota itu langsung segera ke rumah Rahab untuk menangkap dua pengintai itu. Nah, adik-adik, ketika sampai mereka di rumah Rahab menyembunyikan dua pengintai ini di dalam rumahnya adik-adik. Ketika penjaga kota ini sampai kepada rumah Rahab dan ingin menangkap, Rahab ini menyelamatkan, dan Rahab ini mengatakan bahwa mereka itu memang tadi kesini tapi mereka sudah pergi. Nah, adik-adik, ketika penjaga kota itu mencari dua pengintai ini, Rahab ini menyuruh kepada dua pengintai ini untuk segera pergi adik-adik. Tetapi Rahab juga meminta kepada dua pengintai ini supaya dua pengintai ini menyelamatkan Rahab dan seisi keluarganya. Dan dua pengintai ini mengatakan kepada Rahab supaya Rahab mengikatkan jendelanya dengan benang kirmizi adik-adik atau benang merah. Nah, ketika mereka pergi adik-adik, mereka diselamatkan oleh Rahab. Mereka juga disuruh Rahab adik-adik untuk bersembunyi di pegunungan selama 3 hari, dan setelah 3 hari mereka bisa balik kepada umat mereka, orang-orang Israel adik-adik. Nah, ketika mereka pulang, mereka ini memberitahukan kepada Yosua adik-adik bahwa Tuhan sudah menyerahkan Yeriko ke tangan orang-orang Israel adik-adik, dan mereka juga mengatakan bahwa mereka akan menyelamatkan Rahab dan seisi keluarganya. Nah, adik-adik, kenapa Rahab mengikatkan tali di jendelanya itu benang dengan benang merah? Kenapa nggak benang warna kuning atau benang warna pink atau benang warna hitam? Kenapa harus merah? Nah, adik-adik, benang warna merah ini menandakan darah Tuhan Yesus yang telah menebus orang-orang Israel. Nah, adik-adik, hari ini kenapa Rahab dan seisi keluarganya diselamatkan? Karena Rahab percaya adik-adik bahwa Tuhan orang-orang Israel adalah Tuhan yang berkuasa, juga Tuhan yang menyelamatkan orang-orang Israel adik-adik. Sebab itu Rahab dan seisi keluarganya juga selamat karena mereka percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Nah, adik-adik, hari ini juga Tuhan mau adik-adik seperti Rahab, supaya adik-adik menerima Tuhan, juga percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat adik-adik, dan sehingga dengan demikian Tuhan itu bisa berkuasa untuk menyelamatkan adik-adik. Nah, adik-adik, dengan demikian kisah Rahab ini juga bisa kita lihat nih adik-adik, supaya melihat bahwa Tuhan itu bisa berkuasa menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Evelyn sampai di sini, nanti akan dilanjutkan oleh kesimpulan. Nah, adik-adik, kita tadi sudah bersama-sama mendengarkan cerita. Sekarang Kak Dora mau mengajak adik-adik untuk menghafalkan ayat. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Kita hafalkan sama-sama ya. Yosua pasal 1 ayat 9. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita ulangi sekali lagi ya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, adik-adik di rumah boleh menghafalkan ayat ini dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, sidang kita sampai di sini. Kak Dora berharap kita tadi mengikutinya dengan sukacita dan mendengarkan ceritanya dengan baik ya. Sekarang Kak Dora mau ajak adik-adik berdoa bersama-sama untuk menutup sidang anak-anak hari ini. Yuk adik-adik di rumah, dengan sikap yang tepat kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Yesus,
Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin kami dari awal hingga akhir sidang anak-anak ini. Terima kasih Engkau mendapatkan kami sebagai anak-anak yang terus bersuka cita dalam keadaan apapun. Dapatkan kami menjadi orang yang percaya bahwa Engkau Allah kami tidak pernah meninggalkan kami, melainkan terus beserta dengan kami, sehingga kami boleh dengan sukacita menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan.